Welcome to Millennial Baper. Kevin Maitimo. Halo. Oke, welcome bro. Welcome to Yeah. Millennial Baper, bro. Maitimo tuh dari suku Ambon, apa? Ambon. Ambon. Ya. Gue pikir dari Ambon juga. Sama bicara. Iya. Ini Confirm. jok bapak-bapak ya. Iya. Oke, Vin, thank you udah datang Thank you, di thank you. Oh, thank you ini. juga. Ini suatu kehormatan banget buat gue boleh datang di sini dari Bintaro ke Depok. Ada cerita juga sih di sini nantinya. Jangan nangis. Jangan Kita nangis. apa namanya juga kemarin ada Bintaro kan? Iya. Buru-buru juga. Jadi ini podcast ini sesinya apa nih? Enggak. Ya. Kita tanya dulu lah, Kevin. Pelayanannya apa nih, Vin? Sekarang. Kesibukan. Kesibukan atau pelayanannya ya? Dua-duanya lah. Kesibukan. Oke, kalau kesibukan gua itu gua freelance fotografi. Nah, Freelance fotografi. Iya, Oke. gua juga bantuin, gua ngikut agensi juga, agensi kreatif, agensi foto, agensi live streaming. Jadi kayak ada wedding dan mereka butuh semacam orang live streaming. Jadi tamunya nggak datang tapi mereka nontonnya lewat YouTube. Itu oke. pakai jasa gua sama oke. timnya. Oh, aviasi sama agensi juga ya gitu. Ya? Yes. Terus gue juga lagi kuliah di Universitas Paramadina Paramadina. di Gatot Subroto. Itu dulu rektornya sekarang jadi gubernur. Oh kan? iya, dan konon kabarnya mau jadi capres gitu Iya, ya. oke. Kita kan Langsung nggak tahu disensor ya. ini. Iya. Oke ya. Benar. Ya, apa namanya, hebat lah, orang hebat lah ya. Iya. Marmat. Ya lagi mau masuk semester 7 dan moga-moga tahun depan udah selesai gitu. Ya jangan semoga juga, emang aminkan. Amin kan. Jadi on time ya, on Yes. time ya. Karena pelayanan di Nggak mana? dia- Kalau pelayanan gua bertumbuh di Empower Indonesia. Empower Indonesia. Yes. JKI berarti ya. Yes, JKI JKI. Empower Indonesia. Di dan bawah dari pengembalaan pengembalaan dari Pastor Brian Ciawata. Jawa. Nanti teman-teman boleh googling aja. Di medsos banyak. Iya, dia itu pastor TikToker banget TikToker ya. banget. Tapi iya friendly banget gitu kalau di situ juga. Dan gue Oke. melayani di sana nggak jauh-jauh dengan talenta gue di dunia fotografi dan production. Jadi orang media banget ya. Ya lo media banget ya. Iya, Ya, media. kok kita media juga nih. Media apa? Media roh. Ya gitu. TikTokers ya. Nah, ngomong-ngomong soal GBI Kamboja nih. Ya, itu kan kalau dari JKI ya. JKI. Nah, Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol dulu sebelumnya ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal GBI Kamboja nih, kayaknya ada pengalaman pahit nih di GBI Kamboja. Bukan pengalaman pahit ya, tapi lebih ke masa lalu. Oh, masa Iya, lalu. gue nggak bilang GB Kamboja pengalaman pahit, jangan nanti lama-lama gue diurut nggak datang juga. Bukan Maksudnya- sama maksudnya- gerejanya. iya. Bukan sama gerejanya. Bukan keadaan ininya, apa sih namanya, pelayanannya gereja. Bukan pelayanannya. Tapi ada gedungnya. Iya. pelayanannya. Sebuah masa lalu lah. Iya, jadi bukan pelayanannya, bukan Iya. gembalanya, bukan pengerjanya. Bukan. Apalagi Tapi dengan milenial baper nggak pernah. Iya, nggak ada hubungannya sama orang-orang yang di dalam. Apalagi security-nya. Security base mah lewat. Tapi kayak gini, ada apa namanya, ada masa lalu di sini gitu. Iya. Boleh ceritain nggak, Bro? Ini mungkin pertama kali semenjak gua putus, gua datang ke GBI Wow, Kamboja. putus. Ngomongin pacar nih jadi ini. Iya, mantan bukan pacar lagi. Mantan ya. Jadi Ini gua terakhir terlalu manis untuk diceritain Eh, atau terlalu pahit. terlalu maksudnya gua udah move on lah ya. Iya. Karena terakhir kali gua datang ke GBI Kamboja ini itu kebetulan sama mantan gua. Oke. Ya, itu pertama kali berjalannya waktu gua pacaran sama dia untuk datang ke gereja bareng. Dan itu nggak direncanakan. Pertama kali nih yang Iya. mantan lo. Itu tahun lalu. Tahun lalu banget ini. Tahun lalu banget. Oh, jadi pas sebelum jadian atau? Sebelum jadian sih kita kan belum terlalu kenal. Maksudnya gue anggap dia sebagai adik kelas gue di kampus gue yang dulu. Yang dulu, iya. Tapi semenjak pacaran, gue ngajak ibadah. Ya kayak penolakan bilang, lagi COVID Kevin, lagi COVID, lagi tinggi-tinggi. Nah gue lihat aja dia jalan-jalan kemana-mana gitu kan, Itu bisa ya, Oke. gitu. Iya kan. Dan kebetulan aja waktu itu ke GBI Kamboja, gue datang sama
teman-teman kampus gue yang lama. Boleh nyebutin nama kampusnya nggak nih? Boleh. Nama teman-teman kampus PD Gunadarma. Oke. Gunadarma. Nah, iklannya ada UFO gitu ya? Iya. Ada, tapi gue nggak nyampe selesai di Gunadarma. Itu ikan dari gue SMA udah ada tuh. Gimana? Ikannya. Dari gue SMA tuh udah ada itu. Ikan. Oh iya, yang ada UFO gitu kan. Konsisten jadinya. Ya gitu. Dari situlah gue kenal dia di Gunadarma. Oh, jadi lo kenal dia dari kampus nih ya? Kampus. Dia bukan kelas. dari Tinder bukan? Enggak. Gitu. Enggak. Jangan. Oke, jadi ini anak kampus, cinlok di kampus. Iya. Oke, lanjut. Sama di cinloknya di PD Gunadarma. Oh, rohani sih. Awalnya rohani ya? Iya, awalnya rohani. Belakang busuk. Lanjut. Nah, itu makanya gue tahun ini mungkin pertama kalinya lagi gue datang ke GBI Kamboja semenjak gue putus itu. Ada gimana rasanya? Sakit lah. Makin banyak lagi. Iya, rasanya gimana pas datang lagi ke gedung ini? Gue ngerasanya kayak terharu banget gue bisa datang dengan dalam keadaan udah baik. Oh iya benar. Dalam keadaan udah pulih. Jadi udah damai sama diri lo. Walaupun ketika gue melihat lorong yang dimana gue pernah foto bareng sama dia di situ, gue kayak oh ya udah gitu, udah pernah foto bareng di sini, gue nggak merasa kayak nangis, sedih, kayak gue malah menertawakan gitu kondisi itu. Wah, gue pernah di sini, waktu itu gue pakai bajunya sama dia, gitu. Terus romance gitu ya fotonya, gitu. Ya nanti kita foto bertiga di situ ya. Aduh, jangan deh. Biar wah ini gue udah menang nih. Gitu. Boleh sih. Jadi gimana ceritanya nih? Kok bisa berpahit gitu? Ini ada kisah nih kayaknya. Gue jujur tuh waktu gue pacaran sama dia. Ini udah mulai masuk ya. Masuk aja. Gue waktu pacaran sama dia tuh awal mulanya tuh karena emang gue butuh kasih sayang gitu. Kayak gue baru bukan putus ya. Kayak gue di ghosting sama cewek lain sebelumnya, sebelum sama mantan ini. Dan akhirnya gue ketemu dia, nggak sengaja di Instagram, kita DM-an dan tukeran nomor telepon dan sampai kita chat di WA dan sampai sekarang. Dan gue mencoba untuk kenal dia lebih dalam lagi. Dan gue udah kenal lu dari kita masih kuliah di Gunadarma. Dan di saat itu juga gue ada perasaan sama dia. Dan dia juga baru putus juga katanya sama mantannya. Gayung bersambut ya. Iya. Cuman ya udah, akhirnya pada saat itu gue nanya sama teman-teman dan teman-teman yang istilahnya adik-adik rohani gue di PD Gunadarma yang seangkatan sama dia. Gue nanya sama mereka itu, menurut kalian si ini oke nggak? Banyak yang mengatakan enggak. Banyak yang mengatakan enggak, jangan bang. Dia gini. Negatif lah gitu ya. Cuman karena faktor ya karena udah terlanjur suka dan terlanjur sayang, kayak belum sayang, kayak gue udah jatuh cinta, istilahnya apa ya? Gue udah dibegoin sama cinta gitu loh. Ya kan? Akhirnya gue bodo amatan, gue nggak mau dengerin kata-kata adik-adik rohani gue. Akhirnya gue nembak dia. Akhirnya pacaran. Selama pacaran itu suka ngilang orangnya? Enggak. Oh, bukan. Enggak lah. Kirain sama. Enggak lah. Cosplay. Nah, terus di saat itu berjalannya waktu tuh gue kayak menjauh dari Tuhan sebenarnya. Pas pacaran sama doi. Itu kenapa ya? Kan lu ini kan aktif di PD ya kan? Terus tadi lu cerita juga sebagai wakil di mana? Di Gunadarma sebagai wakil apa tuh? Wakil ketua ya bagaimana? Itu kayak bukan wakil ketua PD tapi kayak wakil ketua untuk di UKM kumpulan-kumpulan Maluku gitu. Orang Maluku. Iya. Tetapi PD gua nggak ada. Itu dan lu waktu itu juga udah rajin gereja lah ya. Iya. Ambon. Ambon rajin gereja. Kuliah pun aktif di wajib kok kerohanian. Dapat dari bapak tuh. Kosong gereja tuh. Ya makanya semenjak gua pacaran sama dia itu jujur gue nggak kudus pacarannya. Nggak kudus, kami tempat jatuh dalam dosa.
mungkin ceritanya gue hampir mirip kayak Yusuf ya. Yusuf kan digodain sama tante Potifar. Nolak. Dia nolak, dia bukan nolak, dia nolak, dia lari menjauh. Gue sama kayak dia. Lari kenapa? Digodain sama tante ini. Larinya mendekat. Tapi gue larinya mendekat. Dia kan Yusuf kan lari menjauh, kalau gue larinya mendekat. Ya kan? Gue sama-sama lari, tapi bedanya arahnya. Beda. Jadi ketika digodain ketika digodain bukan yang jauh ya. Iya. Gue malah mainnya mendekat gitu ya. Jadi dah gitu. Iya, jadilah gitu kan. Nah, mungkin kejadian-kejadian kayak gitu berulang-ulang. Melakukan istilahnya gue jatuh dalam dosa seksual, dosa perzinahan juga sama mantan gue. Itu bukan cuman 1-2 kali gitu kan. Ada beberapa kali gitu. Bahkan pernah terjadi di rumah gue. Wow. Yes. Pernah terjadi di rumah gue. Sepi pasti kan? Ini jujur ini baru pertama kali loh gue ngomong di media. Jadi tapi ini nggak apa-apa nih. Cerita ini. Nggak apa-apa. Pasti kan orang tua keluarga pasti orang tua pasti akan Yuda yang penting gue udah baik-baik aja. Iya. Tapi nggak apa-apa, mesti kita nggak disensor ya. Ya aman. Terus itu terjadi pada saat pernah terjadi di Natal juga. Natal? Terus selebrasi? Serius. Orang kok Natal ke gereja? Itu sesuatu kebodohan gue juga. Kebodohan gue yang sebagai laki-laki yang nggak bisa menahan. Iya. Tetapi ya bisa dibilang juga ya pacarnya juga ya ACC lah ya gimana ya kan. Ya, tapi jadi berjalannya waktu ya udah emang udah terjadi gitu. Dan kami putus, gue masih ingat 31 Januari 2021. Itu gue masih ingat banget. 31 Januari. Baru dong. Tahun lalu. Bukan baru lagi, udah tahun lalu. Dan itu gue ada niatan untuk mencoba ngelamar dia. Pas putus. Sebelum putus. Kalau boleh tahu, dia putusnya kenapa? Alasan dia apa gitu? Masuk akal nggak alasan itu gimana gitu? Gue nggak ngerti alasan waktu itu. Kita sempat berantem. Berantemnya kayak dia menganggap gue kayak nggak jelas gitu. Dia menganggap gue kayak kok lu jadi nggak jelas. Lu kayak linglung gitu kemana-mana nggak seperti. Gue terlalu bucin waktu itu. Saking bucinnya gue jadi pengennya ada dia mulu gitu ya. WAD terus. Gue kayak ibaratnya dia adalah Tuhan buat gue. Ibaratnya dia kayak Tuhan. Ada yang tertusuk nih di sesi ini nih. Makanya. Itu banyak sih yang terjadi gitu. Ini terkadang info aja. Gue sempet buat bikin cincin buat ngelamar dia. Lu sampai sebucin itu ya? Sebucin itu. Kenapa sih dia spesial banget itu? Kenapa sih? Dia apa sorry. Mantan Miss Indonesia atau gimana gitu? Gue udah dibutakan sama cinta. Enggak, sorry, apa kayak misalkan gue nggak tahu ya, apa gue kena pelet mungkin gitu. Nggak tahu ya. Ternyata gini loh, gue pernah nemuin ternyata gini. Kalau orang berpacaran dan udah melakukan hal yang demikian, itu sebenarnya kalau dulu kan kalau masa-masa SMA, udah mendingan gituan dulu baru buat ngikat perempuannya. Iya. Sebenarnya enggak. Iya. Yang keikat tuh adalah cowoknya sebenarnya. Iya, emang. Sedangkan lu yang bucin banget ya. Kok dia bucin banget. Dia yang santai aja gitu ya. Iya. Dia santai, dia udah masuk dalam dunia pekerjaan. Dia baru masuk dalam dunia pekerjaan juga kan. Iya. Nah, udah singkat cerita itu berubah semenjak dia bekerja. Ada perubahan-perubahan dari gaya hidup, cara berpikirnya, cara ngobrolnya sama gua. Dia bilang, aku tuh lagi sibuk, lagi bekerja gini-gini. Oh yaudah, gue bisa mengerti gitu. Kadang-kadang gue jadi nggak ada kabar gitu. Iya, pernah terjadi. Dan bahkan kayak hampir nggak pernah nge-mall bareng. Hampir nggak pernah nge-mall bareng. Dan dia juga kayak apa ya, nongkrongnya sama teman-teman juga. Nggak pernah sama gua gitu. Ya udah, gua mikir itu cara dia untuk relax gitu. Ya udah, singkat cerita kami putus, cincinnya baru datang malam. Lo bikin ya custom gitu ya? Cincinnya baru datang malam di saat gue udah putus. Gue bilang, ngapain lo datang di saat gue udah hancur gitu. Lu sawain abang yang bikin?
Gila, Brian. Pertanyaannya tuh kayak Lu cincinnya apa? Enggak, kasih nama-nama gitu enggak? Kenapa? Kasih nama-nama gitu enggak ya? Enggak, itu kayak gitu aja gue mau pengen menunjukkan bahwa gue sayang sama dia. Cincin itu. Dan tapi dia tahu lu mau kasih itu, enggak kan? Pada akhirnya dia tahu lewat nyokapnya. Oh cerita sama nyokapnya. Iya. Bisa intinya cerita. Istilahnya gue mau izin sama nyokapnya bahwa gue mau pengen lebih serius gitu. Oke. Dan itu pengen gue kasih pada saat 14 Februari hari Valentine. Wow. Iya. Romantis lu ya? Gue aneh romantis. Kalau dia nge-komen ya. dia itu ya jalanin aja gitu orang ya. Lempeng-lempeng aja dia. Oh mungkin ini kali. Cuman makin kesini dia waktu itu ya semakin hari semakin ya agak cuek gitu. Oh mungkin ini kali emang orangnya masih mau bebas. Iya. Ya kan? Umur masih 20-an enggak ya waktu itu? Iya, gua sama dia tuh beda 3 tahun. Dia 98. Oke. Dia 25 ke bawah pasti. Dia sekarang mau masuk 24. Dia berapa? Dia 98. Oh 98. Dia mau masuk 24. Oh iya sih, itu lagi. Wah itu harus lagi ininya aktualisasi diri banget sih bro. Iya sih. Lagi ini banget. Nah itu dia nyakitin lo gimana? Gimana? Dia tuh pas pacaran biasanya gini kan udah awalnya romantis, tiba-tiba ketika biasanya perempuan nih ya, biasanya nggak semuanya ya teman-teman, saya nggak mau menghakimi. Biasanya tuh kayak dia kayak nyari gara-gara, playing victim, biasanya perempuan gitu kan. Nah itu dia nyakitin lo gimana sampai pada akhirnya lo udah nih gue harus putus gitu. Dia nyakitin gua dengan sikapnya. Kayak gimana tuh? Perkataan dia tuh kadang-kadang nusuk juga sih. Contohnya? Dia tuh lemah di perkataan. Maksudnya adalah dia suka ngomong kasar gitu, dia suka ngomong jelek gitu. Tapi dia tiba-tiba langsung minta maaf gitu, karena dia ngomongin kasar gitu. Tapi itu nusuk ke hati gua. Oh iya. Gua tuh agak sensitif dulu kalau gua ngelihat gua yang dulu, gua tuh agak sakit kalau diomongin kasar kayak gitu. Hati gua. Cara ngomongnya kasar atau kata-katanya yang buat itu kayak gimana ya, bukan bahasa yang kasar tapi ada kata-kata yang nggak layak ngomong gitu. Oke. Mendiskreditkan lu kali misalnya kayak kok lu nggak seperti perempuan gitu loh ngomongnya. Kan kalau perempuan kan gitu kan elegan tuh kalau ngomongnya. Tahu diri posisinya. Cuman itu kayak gue melihat perkataannya tuh nggak seperti itu. Nah ketika lo bete sama perkataan dia sakit, yang lo lakuin apa ke dia? Gue sabar. Sabar banget gue. Ini sabar atau lo simpen aja? Lo yang mau menderita deh. Gue simpen. Karena mungkin ini. Kenapa lo nggak ambil tindakan? Karena lo berpikir tambah sadar kalau ambil tindakan gue bakal kehilangan dia nih. Iya. Kayak gitu maksud ya? jadinya jadi jadi orang yang menderita aja. Rela menderita gue gitu. lebih gini loh. Pada saat itu gue lebih banyak ngalah. Dan ketika lo ngalah itu lo pasti berharap dia berubah kan dengan sikap lo. Nggak bisa. Emang. Contoh gitu. Emang. Karena pada dasarnya gini loh guys. Pacaran itu bukan untuk mengubah seseorang. Benar. Enggak. Iya. Gitu. Terkadang orang berpikir kesalahan banyak orang adalah gini. Ya udahlah gue sabar aja dia pasti akan berubah. Belum tentu. Nggak bisa. Betul. Nah ketika lo sabar, pacaran mungkin nggak tahu dia salah apa. Tapi lo yang nanggung penderitaan, lo yang sakit, lo makin sakit, akhirnya lo bisa bisa luka juga jadinya. Iya. Dan makanya sabar. Ya dia mungkin dengan ini gue akan kelihatan lebih baik. Dia ngeliat gue baik dan pada akhirnya dia akan iya ya, aduh dia udah baik. Enggak lu stop nonton sinetron deh. Iya, itu drakor yang kayak gitu ya kan. Enggak ada. Karena gini, pacaran itu bukan penginjilan yang pertama. Jadi lo nggak bisa ngubah orang dari agama. Yang kedua adalah lo bukan psikiater, lo bukan Tuhan. Ketika lo pacaran dengan sikap baik lu belum tentu bisa ngubah tabiat seseorang gitu. Benar. Gitu. Terus. Nah, ini balik lagi nih yang tadi yang konsep itu tuh. Itu salah satu sikap. Mundur sedikit. Waktu gua nanya sama teman-teman yang angkatan sama dia. Mereka bilang enggak. Gua tempat ngomong, ya pasti bisa lah kalau lewat gua pasti dia akan berubah. Gua tempat bilang gitu. Pasti gua ketika nanti dia pacaran sama gua, dia ngikutin jalan gua, dia mungkin dia bisa berubah. Tapi gua salah besar. Di situ itu lu kayak punya harapan ya jadi Nah itu harapan lu tuh harapan emang karena lu bucin
Kalau ngomong secara hati ya gitu. Iya. Apa harapan lo emang kamu karena lo bucin atau harapan iman lo waktu itu? Lebih ke gue waktu itu lebih ke begonya karena perasaan aja. Iya kan? Iya, ngikutin perasaan. Karena banyak orang terjebak di situ. Bener. Bisa kok gue berubah. Tapi karena lo nggak mau kehilangan dia sebetulnya. Takut gitu. Takut kehilangan dia. Padahal ketika lo kehilangan orang yang toksik yang nggak menghargai lo, kehidupan tetap berjalan. Dunia tetap indah, hujan tetap turun, promosi juga tetap ada buat lo gitu. Karena waktu itu mungkin hanya berpikirnya bahwa gue kehilangan dia, hidup gue berakhir. Enggak, benerin lo ya. Iya. Nah itu sikap dia. Ada lagi nggak yang bikin lo tuh? Tapi ini unik. Gue jadi inget kata-kata Billy. Jadi kayak teman-teman lo kan bilang enggak jangan dia. Nah terkadang tuh Billy bilang gini. Terkadang tuh perkataan teman-teman kita itu siapa tahu itu perkataan Tuhan buat kita. Udah hal kayak gitu loh. Jadi hal-hal pacaran. Jadi makanya bagi teman-teman kalau teman-teman udah ngasih tahu dan gak rupanya ya dengerin lah ya. Iya benar. Nah tetapi memang itu sebetulnya tuh udah mungkin udah dikasih confirm kanan kiri itu nyata sebenarnya Tuhan. Itu pasti. Tetapi memang kadang ketika ada orang di dalam masuk keadaan lagi bucin begitu ya mata lu tertutup, hati tertutup, kuping lu tertutup. Iya. Lu cuman intinya gue gak mau kehilangan dia. Benar. Yang penting memiliki dia aja udah. Memiliki dia lah gitu. Manajemen itu, istilahnya manajemen sikap hati itu yang susah anak muda dapatin kontrol. Iya. Susah sekali. Akhirnya apa? Ya udahlah, kalau dulu zaman-zaman kita dulu ya udahlah gue baret satu, silet satu, ini tandanya gue bisa berantem. Gue gak bisa lawan dia, ya udah gue lawan diri gue sendiri. Nyakitin diri sendiri. Bodoh. Berapa kali banyak 2 tahun pacaran penuh nih sama sini. Ya kan? Kalau kata orang kamu tuh nau-nau. Nau-nau iya benar. 4 tahun penuh gitu. Berapa tahun udah ngabis sama sana. Terus gitu. Jadi ini gitu. Panas ya? Panas. Terus kok panas ya Mas ini tuh? Jadi kayak ada yang nyantol jadi itu. Jadi kondisi bebalnya tuh karena bucin sebetulnya. Makanya dibilang toksik banget. Nah lu masuk ke area itu nggak sih sebetulnya? Pada saat itu dan lu tuh yang di pikiran lu inti gue gak mau kehilangan dia aja deh gitu. Pada saat itu tuh gue kayak jadi lupa sama Tuhan sih sebenarnya lebih tepatnya. Dilupain? Lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Itu kenapa ya? Gara-gara karena gue gini loh. Selama gue pacaran sama dia, gue tuh tempat menyempatkan waktu juga berdoa sama dia. Tapi gue juga lagi mau mengajar waktu itu ya gue mau pengen ngajarin dia untuk jadi calon pendoa. Karena pada perempuan itu pada hakikatnya dia adalah pendoa. Seorang pendoa. Gue mau ngajarin dia waktu itu. Tapi pada akhirnya dia ngomong gini, aku tuh nggak bisa doa sebagus kamu katanya. Doa nggak? Emang ada yang bagus ada yang jelek ya gitu kan? Gue mau ngajarin kamu tahu, aku mau ngajarin kamu supaya kamu jadi pendoa di masa depan nanti kalau udah berumah tangga gitu loh. Iya. Tapi pada akhirnya gue temenjak putus itu gue jadi lupa sama Tuhan. Dia frustasi ya. Dan gue menyalahkan Tuhan. Padahal lo habis suka ngajarin dia doa. Ya kan? Dan gue tempat kayak lupa sama Tuhan, gue nggak ibadah selama 1-2 bulan itu. After putus? Iya. Nih sorry, gue kalau mau baik lagi ya, sebentar aja. Lo kan tadi bilang, lo anggap dia itu seperti kayak Tuhan gitu. Nah itu gambarannya seperti apa? Apa dia terlalu baik buat lo? Walaupun dia nyakitin lo, iya. Apa dia terlalu baik, akhirnya pas lo putus lo jadi sakit banget gitu. Sehingga lo bilang tadi, lo kayak anggap dia itu Tuhan gitu, ibarat Tuhan buat lo gitu. Maksudnya itu kenapa gitu? Gue terlalu tulus kayaknya. Tulus gue. Dia ngapain aja, tunggu bro. Tulus atau bodoh? Gue tuh kayak nggak tahu ya. Gue karena udah dibegokan karena cinta gitu. Karena ketulusan itu ada ketegasan loh. Iya. Kan? Ngomongin tulus lo ngomongin tegas. Yesus itu tulus sama kita, mencintai kita. Tapi dia tegas ketika kita buat salah. Iya. Makanya sebenarnya yang gue tanya bukan gue nggak mau ngatain lo atau tapi gimana ya. Kita kan mau cerita apa yang lo alami. Sekarang gue tahu pasti udah lebih dewasa gitu, seperti Arya udah dewasa sekali, ya kan? Udah lebih dewasa daripada ini. Maksudnya kita mau share ini. Biar tahu aja ada yang ngalamin hal ini juga. Sehingga yang nonton tuh bisa punya momentum keberanian.
wah gue toksik nih kayaknya nih. Gue harus berani, gue harus lebih tegas nih kayaknya nih. Nah gitu maksudnya. Nah lo sampai anggap dia seperti Tuhan. Padahal yang lo alami itu menurut gue ya bukan seperti Tuhan malah ya. Seperti apa ya gitu. Lo sakit, lo nimun sendiri gitu. Nggak tahu ya, gue punya hati yang kadang-kadang tuh suka, gue tuh apa ya, gampang banget untuk tersakiti waktu itu. Tapi gue rangkum itu sendiri. Gue nahan itu rasa takut itu. Karena gue percaya dulu ya, kepercayaan gue yang dulu. Ketika dia melihat ketabahan gue, dia melihat ketulusan gue, dia bisa ngikutin. Oh ternyata dia selama ini. Selama ini tuh banyak laki-laki itu dibodohi sama apa tuh bisa dibilang kayak drama-drama gitu. Jadi soalnya cowok tulus itu bisa ngubah orang, enggak. Kayak sinetron Indosiar ya. Please deh. Kan? Dijoimi kan, dihianati, yang sinetron adab gitu. Nanti tapi tetap berdoa, akhirnya bertobat gitu. Tapi nyatanya enggak. Nanti cewek pas lagi tiba-tiba kena masalah, inget cowoknya. Oh iya ternyata dia baik. Enggak. Beda jauh. Lebih jago. Ekspektasi lo tuh dia bisa berubah lewat hidup yang gue punya ekspektasi gitu. Tabah, tulus, apa setia gitu. Ketika gue menunjukkan itu ke dia akan melihat, wah ternyata Kevin gini ya. Nah, dan dia bisa mau berubah dengan apa yang gue lakukan ke dia. Akhirnya dia nggak berubah. Enggak. Apanya yang nggak berubah? Yang membuat apanya yang nggak berubah dalam diri dia? Yang nggak berubah dalam si itu mantan lo, ya. Akhirnya buat lo tuh kelas kepalanya dia sih. Kelas kepalanya. Iya. Soalnya ya kalau nonton yang temennya dia gitu atau orang tuanya dia atau keluarganya dia, emang itu nyatanya. Pada saat itu dia kelas kepalanya masih mempertahankan. Kelas kepala tuh kayak gimana? Maksudnya apakah egonya dia punya ini sendiri gitu. Jadi kayak prinsip sendiri, maksudnya dia menurut dia kayak gini benar gitu loh. Kayak contoh misalkan ngapain sih harus ngabarin gitu. Udahlah ini sedangkan lo adalah orang yang romantis. Udah kan kita harus ngabarin. Jadi dia punya prinsip akhirnya nggak berubah. Keras kepala itu maksudnya gimana? Itu salah satu kayak keras kepala tuh. Kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Dan ditambah lagi dia punya kesibukan juga kan, baru masuk dunia pekerjaan juga kan pada saat itu. Gue merasa bahwa yaudah dia mungkin lagi stres aja sama kerjaan dan dia lebih mementingkan pekerjaan juga. Tapi nyatanya juga dia apa ya istilahnya, makin ke situ makin jauh lagi gue pacaran sama dia waktu itu, dia semakin berbeda aja gitu. Jadi perbedaannya adalah dia tuh nggak mau terbuka sama gue, apa yang dia tutupin. Sama siapa dia bergaul, sama siapa dia berteman, apa yang dia rasain dia nggak mau cerita gitu. Dia lebih ke egois juga sih. Dia egois terhadap perasaannya dia juga. Tetapi kembali lagi gue nggak mau menyalahkan dia. Dan gue juga istilahnya gini, sama-sama punya salah juga kalau gue menurut. Gue juga salah dan dia juga punya kesalahan juga. So untuk pada akhirnya juga gue belajar lepasin aja. Nah, jadi kalau boleh tahu akhirnya yang memutuskan hubungan itu siapa? Memutuskan apa? Yang mutusin siapa? Yang memutuskan untuk putus. Doi. Dia yang mutusin gue. Alasannya karena udah visi nih gitu. Iya. Kita putus aja deh gitu. Udah capek sama kamu. Gue masih inget ya, dia tuh ada rasa capek sama gue. Tapi satu sisi gue pengen mempertahankan dia juga, ya kan? Kayak mau putus sakit, mau pertahankan juga sakit ternyata. Jadi istilah gini, dia bilang gitu, udah putus aja deh gitu. Pernah. Ngomongnya gitu. Iya. Di WhatsApp. Itu WA atau telepon? Ngechat atau telepon? Itu secara santai. Secara online dia putusin gue. Nggak, itu nggak ngomongnya menurut kayak santai banget. Dia nggak pernah ini. Dia cuman chat kita putus aja. Nggak, karena setahu gue gini. Kalau cewek yang bener tulus nih. Kayak cewek bener tulus dan ceweknya bener kalau menurut gue. Gue punya mantan gitu loh. Dia punya mantan tuh. Pas mau putus tuh susah banget gitu kayak. Iya emang kita udah banyak hal, udah banyak kebetulan. Dia tuh kayak waktu itu kayak ngajak makan dulu kayak kayaknya kita harus gini deh, harus putus. Jadi kayak sesuatu yang sakral banget gitu loh, menghargai. Dan karena juga nggak punya kesalahan juga ya, maksudnya
lo nggak nyuri duit dia, nggak nipu dia, nggak jadi dia apa gitu kan, nggak juga gitu. Baik-baik. Setelah mau putus itu pada akhirnya nggak jadi, dan ujung-ujungnya emang nggak bisa diselamatin, ya udah akhirnya kita ngomong baik-baik dan akhirnya ya udah kita putus ya. Dan pas putus dua-duanya sama-sama sedih, sama-sama nangis sih. Itu kan bener-bener menurut gue ya yang benar tuh kayak gitu, nggak ya kita putus aja deh. Maaf ya kayaknya gue nggak bisa nepatin janji kayak gimana. Gila men. Dan dia juga ngomongnya capek. Masalahnya kayak komitmen. Semudah itu. Sesuatu yang sakral. Iya. Yang nggak bisa kayaknya cuma sekedar ketika lo buat dan lo selesaiin cara gitu ya susah itu makanya. Benar. So be careful sih gitu. Jadi dia ngechat doang ya. Terus lo gimana balas? Semenjak itu udah nggak ada ketemuan lagi. Oh nggak balas? Nggak balas chatnya dia juga. Lo balasnya apa chatnya dia? Gue lupa ya balasnya apa karena udah terlalu lama banget itu. Udah sakitnya juga sih waktu itu. Jadi gue udah lupa gue balasnya apa gitu. Bahkan gue masih inget, gue bingung gue mau balas apa gitu kan. Mau balas apa nih. Nah lu perasaan waktu itu gimana itu? Waktu ya hancur lah. Hancur. Pengen nanya lagi. Pengen nanya lagi. Pernah pacaran kan? Pernah gue. Udah berkeluarga kan? Pernah. Iya. Tapi kalau ya gue rasanya emang hancur. Kayak disakitin itu memang nggak enak waktu itu. Iya. Dan lo orang yang berkorban lagi buat dia. Gue tuh terlalu bucin man. Cuman gue pelan-pelan gue bisa belajar untuk mendewasakan hati gue, mendewasakan pikiran gue ketika gue mau pengen punya hubungan lagi. Tapi sebenarnya is okay. Hal kayak gitu emang terkadang cowok-cowok romantis nih kayak Kevin ini tuh pernah ngerasain. Iya. Biar satu sisi pada akhirnya kita ngerti bahwa segala sesuatu boleh hilang, tetapi asal jangan Roh Kudus yang hilang. Iya. Itu bagus tuh ntar dipotong videonya tuh, dimasukin YouTube. Yang mana tuh yang waktu itu ya? Yang tadi. Yang mana yang tadi? Yang tadi. Yang ide ngomongin timeline. Oke, saya ngomongin timeline mau dibuat Jadi waktu itu Pastor Randy nih. Aduh jangan deh, tolong dong. Nanti waktu ini nonton nih, dia malah mungkin lagi. Gue cerita sama lu ya. Nah tadi lo cerita nih, after putus dapet setan itu lo lupa sama Tuhan ya jadinya ya? Iya. Itu kenapa? Karena depresi atau apa? Depresi. Itu nggak bisa depresi itu? Apa ya? Karena udah terlalu sakit. Dia tiba-tiba ngilangnya gitu? Ngilang, gue nggak datang gereja. Tunggu bentar ya. Berarti lu nyalahin Tuhan dong? Lu nyalahin Tuhan dong? Iya. Iya kan? Harusnya gini, ketika lu putus ya lu tetap gini, kalau lu nggak nyalahin Tuhan ya tetap punya hubungan dong sama Tuhan gitu. Pada saat itu lu nyalahin Tuhan. Gua kayak udah bener-bener lupa dan gua menyalahkan Tuhan dan udah kayak ateis. Nggak, menurut lu kenapa kok lu bisa bilang Tuhan itu salah dengan lu putus? Karena gua udah kayak mau berdoa bareng dia. Kayak gitu kan gua waktu itu ya karena gua udah istilahnya gini, gua pacaran sama dia. Berdoa bareng sama dia jalan, tapi bikin dosa bareng sama dia juga jalan, gitu loh. Jadi iya kan, gue tadi kan udah bilang gue pacaran sama dia tuh nggak kudus. Nah singkat cerita, gue kayak kok gue udah berdoa sama Tuhan tentang hubungan kami, pertahankan hubungan kami, tapi kok Tuhan bikinnya kayak gini, gitu loh. Dan disitulah gue menyalahkan Tuhan. Padahal gue udah doa sama Tuhan, berkatilah hubungan kami, biarlah hubungan kami boleh baik-baik aja dan lain sebagainya. Kayak gitu, tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang gue doakan waktu itu. Nah makanya itu kenapa gue nyalahin Tuhan dan gue marah sama Tuhan. Berarti kita belajar nih sebenarnya dalam hubungan yang kita seakan-akan kelihatan rohani nih. Everyday mungkin doa bareng, kita sama-sama minta Tuhan segala rupa. Tapi ternyata semuanya itu harus kembali lagi kepada keputusannya Tuhan. Yes. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan mungkin kalau bisa kasih ya. Karena ini kan sebuah pelajaran kemarin ya. Gue rasa nggak kayak gini aja. Kita juga belajar nih. Mungkin yang juga masih pacaran. Jadi coba ganti doanya gitu. Jangan bilang Tuhan berkati hubungan aku sampai nikah gitu, atau berkati hubungan aku langgeng terus gitu. Yes. Tetapi mungkin doanya pada Tuhan bahwa Tuhan kalau emang dia pasangan dari engkau, ya ada Tuhan yang mengarahkan memimpin hubungan kita ya Tuhan. Seandainya bukan dia, ya udah berarti ada ketulusan gitu. Yes. Jadi
Benar-benar tadi No bilang, jadi kita nyerahin kepada Tuhan aja. Benar. Kita jangan mengklaim bahwa dia itu pasangan kita. Benar. Ya kan gitu. Itu kepercayaan gue kayak gitu. Iya, karena pada dasar gini, doa itu bukan untuk mengatur Tuhan, tapi doa itu untuk mengerti kehendak Tuhan. Benar. Nah, kita susah untuk mengerti kehendak Tuhan kalau di mindset kita sudah menentukan jalannya. Iya. Menentukan jalannya apa? Oh, ini pasangan gua. Gua cuma minta Tuhan berkati aja. Tapi Tuhan akhirnya kita tahu ini pasangan yang dari Tuhan. Padahal kita nggak tahu apa itu benar kan enggak gitu. Karena emang Tuhan catatan sipil aja. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita mungkin bukan hanya pacaran ya, semua pekerjaan, pelayanan, semuanya. Jadi Tuhan kalau emang ini yang terbaik yang Tuhan kasih buat aku, ya beri pengertian demi pengertian. That's itulah. Dari pelajaran ya. Iya. Dan gue masih ingat banget pada saat itu gue hampir mau bunuh diri juga. Serius lo? Yes. Gue bunuh diri karena saking depresinya gue. Nggak, titik gini. Gue terkadang masih heran sama orang. Mohon maaf yang pernah mau bunuh diri. Itu depresinya tuh sampai gimana? Sampai lu kayak depresinya ada. Udah aku pengen bunuh diri gitu. Iya. Depresinya kan pertama sakit hati juga. Tak hancur hatinya gue. Bahkan nyokap gue sampai nyuruh gue untuk ke psikologis, psikiater ya. Iya, untuk cek kesehatan mental gue. Dan gue nggak ngelakuin itu karena males aja gitu. Nggak, sorry. Berarti terdampak banget ya dalam kehidupan ya? Dampak banget dalam hati apa yang berubah sampai nyokap lu bilang, Kevin psikiater aja gitu? Apa diem aja gitu? Terus misalnya mungkin makan gitu, makanan di sini ketawa sendiri gitu, lagi makan nggak nyampe di mulut gimana ya? Apa gimana? Itu motorik dong. Beda lagi. Gimana sih? Enggak, apa ya perubahannya apa gitu? Sampai gue sakit banget tuh. Gitu. Perubahannya adalah gue nggak makan 3 hari. Nggak makan 3 hari. Dan gue kurus banget waktu itu. Karena kan gue udah berisi ya teman-teman ya. Udah berisi. Iman juga berisi. Ya itu karena gue tuh berat badan gue tuh kurus banget. Apa namanya? Ya itu makanya depresi itu bikin kita jadi kurus banget sih. Mungkin kali ini kalau mau pengen kurus bisa depresi dulu sih kali. Enggak deh. Ini punya jadwal depresi udah. Oh enggak. Kita punya jadwal depresi. Tapi gini bro. Nggak, ini unik. Ini harus tahu dulu. Jadi gini loh. Supaya kita ngerti untuk tahu timingnya kapan kita berhenti depresi gitu. Ya. Nah, yang membuat lo depresi itu kenapa? Sedangkan sorry ya, lo tahu nih cewek nggak baik. Ya, lo tahu nih cewek toxic banget sama lo. Lo tahu ini cewek buat lo jauh dari Tuhan. Which is lo berdoa bareng, lo ke gereja bareng, tapi ini cewek itu buat lo jauh dari Tuhan. Nah, harusnya ketika putus happy dong. Nah, apa yang buat lo depresi? Apa lo punya pikiran kayaknya gue nggak bisa dapetin kayak dia lagi deh. Kayaknya gue nggak bisa kayak gituan lagi. Apa pribadi doi terlalu indah banget buat lo? Itu. Gitu? Kenapa lo bisa depresi? Sampai lo bisa kayaknya nggak mungkin gue bisa dapetin kayak dia lagi nih. Apa yang buat lo depresi kayak gitu? Gue tuh terlalu sayang sama dia dulu. Terlalu sayang, terlalu cinta. Bahkan gue bisa-bisanya gue kayak mentuhankan dia. Tapi gue salahnya di situ emang. Gue menyadari waktu itu. Iya, lo sadar kan? Iya. Itu jadi istilahnya gini. Saking dia udah toksik udah apa? Lu dalam hati lu nggak apa-apa lah, gue mau hidup sama dia. Iya. Karena lu sayang banget sama dia. Iya. Dan pada saat gue mau pengen bunuh diri, itu kan depresi tuh. Pikiran gue tuh udah ada suara-suara iblis di pikiran gue. Intimidasi. Udah kamu bunuh diri aja. Udah banyak orang yang nggak sayang sama kamu. Lu udah hancur. Mendingan kamu bunuh diri, masalah selesai. Kata itu di pikiran itu. Begitu gue mau bunuh dirinya tuh gue mau minum obat racun lah. Ya kan kayak obat nyamuk gitu. Tuhan tuh ngomong dalam hati gue. Lembut banget. Dia tuh menghancurkan tembok yang udah gue bangun antara gue dengan Tuhan. Iya. Ya. Okay. Karena gue waktu itu udah kayak nyalahin Tuhan. Iya. Gue udah lupa sama Tuhan. Gue udah kecewa sama Tuhan. Iya. Dia menghancurkan tembok itu. Dan dia ngomong dalam hati gue. Nak, jangan lakukan itu. Lembut banget.
dalam hati gue lembut banget. Ketika gue dengar itu, kan kalau kita mendengarkan suara yang lembut, kita jadi fokus sama itu kan. Kayak kok lembut banget sih gitu, kayak ke fokusnya masih. Gue jadi ke fokusnya ke situ. Suara yang di iblis gini kenceng banget. Udah cepetan bunuh diri, kamu nanti menyesal kalau kamu nggak bunuh diri gitu. Kamu nanti bisa aman, kamu udah selesai masalah. Ayo bunuh diri. Tuh kenceng banget. Karena saking kencengnya gue buang itu. Buang obat nyamuknya, itu hilang. Gue nangis. Gue bener-bener nangis karena Tuhan. Yes. Waktu itu. Dan gue menyadari bahwa Tuhan masih sayang sama gue. Yes. Wow. Keren. Ketika gue menyadari itu, gue berdoa. Gue kembali lagi berdoa. Pada sebelumnya gue nggak berdoa. Gue berdoa gitu. Tuhan, bantu aku. Aku benar-benar hancur. Bantu aku naik. Pelan-pelan singkat cerita, maju. Gue menyadari bahwa Tuhan menyertai gue banget. Gue padahal waktu itu rencananya mau pengen konsultasi sama Pastor Aditya Olowan almarhum. Yes. Tahu-taunya Tuhan manggil dia dan disitulah gue menyadari bahwa bukan cuma Pastor Aditya Olowan doang yang harus gue datengin. Banyak orang-orang lain yang bisa gue datengin ternyata. Pastor Ino gitu misalnya. Nah, singkat cerita, bulan Agustus atau September, gue dapat kabar. 2021. Yes. Gue dapat kabar bahwa ada sesuatu yang dari mantan gue itu punya masalah. Mantan gue yang masalah. Dia punya masalah dan dia udah nggak di Depok lagi. Punya masalah sama keluarga lah katanya. Dan gue nggak mau ceritain masalahnya apa, tapi itu hanya internal aja. Disitulah gue menyadari bahwa Tuhan tuh ternyata gini loh. Akhirnya nemuin jawaban. Dan Tuhan ngomong lagi dalam hati gue. Aku menghancurkan masa depan kamu sama dia daripada kamu hancur sama dia di masa depan. Wow. Gue ulangin. Tuhan ngomong dalam hati gue. Aku menghancurkan masa depan kamu sama dia daripada dia yang menghancurkan kamu di masa depan. Gokil. Gue tuh sampai pertama, gue kasihan sama dia. Kedua, gue bersukacita karena gue nggak sama dia. Iya. Disitulah gue makin lama makin menyadari bahwa kasih Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup gue. Iya. Come on. Dan pelan-pelan gue mencoba koreksi diri gue. Gue belajar lagi untuk kalau gue deketin sama cewek, gue harus bawa dalam doa. Gue bawa puasakan. Ini satu kasus benar. Gue lagi galau. Gue setelah putus gue tempat deket sama cewek lagi. Cewek itu ghosting. Gue lagi motoran tengah malam, ya kan? Ini lihat nih Kalino ngelihat toy gue. Ale ada bikin apa? Gue lagi galau nih kakak bung. Telepon. Ya, jadinya dia nguatin gue. Kalino nguatin gue bahwa Ale itu gagal, Ale itu nyong aman gini-gini. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Nah disitulah gue kuat lagi. Artinya apa? Artinya orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, orang yang punya hubungan yang baik sama Tuhan, dia akan saling menguatkan sama orang yang hancur hati. Nah di saat gue hancur hati, gue waktu itu ya, gue kembali lagi flashback. Ada satu ayat di Mazmur, dia bilang gini, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, dan Tuhan yang membalut lukanya itu. Berarti bisa dibilang depresi lo tuh berat. Sampai lo nggak bisa ngontrol diri lo. Sorry, lo bukan orang jemaat awam nih. Lo pelayanan. Lo aktif di gereja. Ketika depresi lo berat, cuman hanya cukup balutan kasih Allah yang lo rasain sehingga lo bisa sampai sekarang bisa survive. Berarti itu jawaban bagi orang depresi sebetulnya. Psikiater memang penting. Itu buat kasih jalan kita. Tetapi yang terpenting adalah kita harus mengalami balutan kasih. Nah, si Rago juga pernah ngomong gini. Suatu hari lo akan mengucap syukur buat doa yang tidak terjawab. Yes. Iya kan? Terkadang kita kan ketika doa kita nggak kejawab kayaknya kesal banget. Tapi one day kita akan ngerti maksud Tuhan, kenapa Tuhan nggak jawab doa kita doa ini. Iya kan? Gue pernah sharing, lupa di mana ya. Ini ada cerita kisah nyata. Berkaitan dengan tadi yang bahas itu juga. Kita bersyukur atasnya Tuhan gak jawab doa kita. Jadi dulu ada satu daerah. Jadi
diminta sama Tuhan, Tuhan aku mau kerja jadi PNS gitu. Karena daerah itu CPNS itu beda ya, ininya apa sih namanya prosesnya. Jadi langsung ngelamar terima gitu. Tuhan aku mau gitu. Dia ngotot sama Tuhan. Karena dia tahu pekerjaan terbaik adalah PNS. Nah, dan kita semua tahu PNS itu juga baik gitu. Semua tahu ya gitu. Nah, apa namanya? 1 tahun gak ada jawaban PNS. Tiba-tiba ada yang nawarin dia kerja di suatu instansi bank. Dia tolak itu. Karena dia percaya akan dapat PNS gitu. Ditolak terus, ada kesempatan lagi pekerjaan, ditolak sama dia nggak mau ngamar. Nggak taunya dia baru tahu. Ternyata dalam 5 tahun ke depan tidak ada pencalonan PNS. Dan itu nggak tahu lagi untuk penempatan sesuai dengan bidangnya dia S1-nya, kapan lagi ada penerimaan PNS. Yes. Dan akhirnya dia bertobat sama Tuhan. Akhirnya dia mengerti bahwa ternyata yang dia doakan ternyata tuh bukan yang Tuhan tentukan gitu. Ternyata Tuhan sudah kasih jalan, tapi ditolak sama dia. Kesempatan di bank tersebut pun juga udah nggak ada. Yes. Gue juga nggak tahu sekarang dia kerja apa. Ya semoga udah kerja ya. Kayak gitu. Tapi intinya dia belajar bahwa jangan ngeklaim, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau ini. Tapi bilang Tuhan, aku mau kerja. Kasih yang terbaik yang Tuhan kasih. Yes. Jangan menentukan, maksudnya gitu. Amin. Terkadang kita tuh kayak ngerasa bahwa kita ini ngerasa lebih pintar dari Tuhan. Ya gak sih? Yes. Terkadang kita ngerasa bahwa pilihan kita tuh jauh lebih baik daripada pilihan Tuhan buat kita. Dan kita merasa pintar, kita pilih, dan kita cuman Tuhan jadiin ya gitu. Kita yang pilih ini misalnya, gue mau kampus ini Tuhan jadiin ya. Seakan-akan cuma gitu doang udah. Karena kita yang menentukan. Otak emang begitu kali ya. Manusia ya. Benar. Nah, dari zaman dulu. Jadi gimana dong? Pada akhirnya ketika lu udah tahu kayak gitu dan lu ngucap syukur ternyata Tuhan tuh itu bilang Tuhan hancurin masa depan sama dia biar lu itu nggak hancur sama dia gitu kan, istilahnya gitu kan. Nah itu sekarang lu gimana keadaan lu sekarang hari ini? Pada akhirnya ini ya, untuk saat ini ya. Pertama gue sudah dipulihkan. Yes. Dari hati gue yang hancur itu. Yes. Walaupun kalau misalkan gue ada kayak semacam flashback, gue akan jadi pengingat, bukan untuk kayak gue harus nangis kayak gimana. Ya udah, maksudnya gue akan mengetawakan itu. Ini gue tuh ada info aja ya. Gue semenjak gue putus, gue nggak datang ke Depok lagi selama 1 tahun. Beneran. Karena 1 tahun gue nggak datang ke Depok. Nah, jadi mau masuk ke apa namanya Kelapa Dua, Tanjung Barat aja tuh. Jangan deh, gue muter aja gitu. Tapi pelan-pelan gue mencoba ketika gue berani untuk mau pengen move on, mau berani untuk pulih, gue harus lawan apa yang membuat gue jadi nggak pulih. Yaitu gue benar-benar lewatin apa yang istilahnya ke Depok. Gue mencoba untuk sudah nyantai aja. Depok juga aman walaupun banyak begal dulu. Iya benar. Tapi ya pun jalanannya juga ya bagus lah. Depok top, mantap. Luar biasa pokoknya Depok deh. Ya, tapi puji Tuhannya apa ya? Gue udah pulih, benar-benar pulih kayak gue belajar tentang firman Tuhan lagi. Iya. Gue kembali lagi. Gue minta ampun lagi sama Tuhan. Tuh. Dan apa ya? Gue mulai istilahnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang nge-follow IG gue. Yes. Gue tuh bikin kayak kata-kata di story gue kayak tentang percintaan dunia, dunia pertemanan. Yes. Di situlah gue bikin. Itu sebuah pengalaman gue. Dan akhirnya pengalaman lu tuh bisa memberkati orang nih nantinya. Benar. Benar banget. Kayak kata-kata gue yang pernah gue alamin dalam dunia pacaran itu, gue bagikan di story. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, istilahnya gue jadi pakar cinta lah buat ada beberapa teman-teman yang pengen belajar dunia percintaan yang Kak kalau gini gimana? Ya, gue kasih arahin gitu. Yes, karena udah ngalamin sampai di titik depresi. Bahkan mau bunuh diri aja. Tapi gue ini mau disclaimer aja gitu. Kita nggak mau nyudutin atau mendiskreditkan mantan lo ya. Gitu kita bilang dia punya masalah nggak. Dan kita lo nggak mensyukuri dia kenapa-napa kan, maksudnya dia tapi kasus ini gitu kan. Cuman
belajar dari posisi lo di dalam Tuhan. Ya, lo bersyukur bahwa Tuhan tuh tetap baik lah. Iya. Gitu loh. Dan gue masih tetap mendoakan orang. Nih, gue mendoakan orang-orang yang menyakiti gue. Iya. Good point. Karena gini, nggak semua orang mau mengampuni di saat orang lain lagi susah. Benar. Iya. Misalkan gini, pengampunan yang paling berat adalah kita menolong orang yang udah nyakitin kita. Iya. Itu pengampunan yang paling berat. Iya. Artinya apa? Ketika ada orang yang udah nyakitin kita mau mengampuni itu gampang, kita tinggal lupain. Tapi untuk nolongin dia di saat dia jatuh itu yang paling sulit. Oke. Itu yang paling sulit karena pasti kedagingan kita. Nah kan kena karmanya. Nah itu. Okay. Nah kan lu gitu karena lu ngakuin itu ke gua. Yes. Tapi gimana kita dengan rohnya kita? Kalau kita udah kenal Tuhan, kita ngaku dia ketika dia naik. Dan itu juga lakuin untuk mantan lo ini ya pasti. Tapi emang bener, gue lupa gue pernah baca di mana gitu. Jadi intinya Tuhan tuh ngomong, intinya lu nggak boleh bersukaria atas kekalahan musuh lo. Bukan kekalahan. Aduh lupa gue pokoknya kayak gitu. Jadi intinya bahwa ketika ada orang yang musuh lo atau apa, dan dia ketimpa masalah musibah, lu nggak boleh bersukaria atas itu. Gitu. Tuhan segitu adilnya gitu loh. Gitu loh. Karena dia sudah menolong lu. Musuh karya sih. Karena mungkin gini, apa yang dia alami sekarang mungkin tuh prosesnya Tuhan buat dia. Kita nggak bisa hakimi. Nggak bisa hakimin. Ya kan, ketika ada orang jatuh atau apa, kita nggak bisa. Gara-gara lo gituin gue kan gitu. Benar. Gitu loh. Ya bisa. Mungkin itu balasan buat ini, tapi istilahnya balasan itulah proses dari Tuhan buat dia lebih baik. Benar. Benar gak sih? Karena manusia ini selama manusia ini bernapas, selama manusia ini masih bisa lihat besok pagi, dengan kata lain Tuhan tuh masih kasih kesempatan dia buat bertobat. Kita semua. Berarti di sini yang penting adalah bisa berdamai sama diri lo sendiri lah ya. Berarti udah move on ya sama dia. Udah lah. Oke, berarti kok pelayanan di sini aman ya? Gitu. Misalnya suruh datang ke sini terus, ya kan ibarat di sini aman ya, nggak ingat-ingat ya. Puji Tuhan udah aman. Jadi nggak usah takut-takut kalau gua kayak gua nggak. Jadi gua bantu-bantuin baper aman ya. Boleh lah. Tapi mahal loh dia. Susah. Aduh, jujur ini the first time banget gua bisa bagi pengalaman gua apa yang gue alamin waktu dulu. Ini first time banget karena gue cuma bagikan ke komunitas-komunitas atau gue sharingkan ke komunitas yang istilahnya yang ngundang gue. Nah ini lewat media, ini the first time banget dan siapapun yang istilahnya gini, gue mau pengen disclaimer dulu buat teman-teman yang mungkin tahu orangnya, mungkin kan di sini kan tempatnya kan PD Gunadarma dengan GB Kamboja kan dekat. Dan gue yakin link dari video ini pasti bisa nyampe ke home-nya dia. Pasti nyampe ke mereka dan gue berharap teman-teman yang tahu gue dan tahu mantan gue itu, please jangan kayak teman-teman kayak ngontakin dia atau menjudge dia. Gue berharap teman-teman mendoakan dia. Teman-teman jangan kayak menjatuhkan dia lagi. Bawa dia dalam doa dan biarkan Tuhan yang berdaulat untuk hidup dia. Amin. Itu yang gue harapkan buat teman-teman, khususnya dari teman-teman PD Gunadarma, dan gue bangga sama kalian bisa membuat gue bertumbuh juga di sini. Itu aja sih mungkin. Oke. Thank you Kevin. Thank you untuk kesempatannya. Thank you Kevin. Fun banget hari ini ceritanya, banyak lucunya, dapat nilai bagus. Banyak nih pasti nih yang diberkati lah ya. Iya. Thank you banget untuk kesempatannya. Oke, bagi teman-teman yang suka akan video ini boleh di like, di share, di komen, di subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan juga jangan pernah lupa nonton video-video kita yang lain. Dan juga kalau diberkati juga share video-video yang lain. Jangan lupa di like kawan-kawan. Di like itu penting. Oke, sampai ketemu lagi hanya dalam satu channel yaitu Millennial Baper. Salam anti bucin. God bless you. See you.